Pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion mengumumkan berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Today, the British mandate over the land of Israel ends. We declare a Jewish state in the ancient land of Israel. It will be called the State of Israel. Namun, esok harinya, Mesir, Libanon, Irak, Yordania, dan Syria secara serentak menyerang Israel. The day after Ben-Gurion declared the State of Israel, the armies of Egypt, Jordan, Iraq, Lebanon, and Syria invaded. Bagi Israel, ini adalah perang kemerdekaan. Sedangkan bagi Palestina, perang ini adalah bencana. Lantas, mengapa peperangan itu bisa terjadi dan siapakah pemenangnya? Setelah selesainya Perang Dunia Pertama, tanah Palestina berada di tangan pemenang perang, yakni Inggris. Hal ini menjadi momen bagi bangsa Yahudi untuk menagih janjinya kepada Inggris mengenai pemberian tanah Palestina kepada bangsa Yahudi, seperti yang termaktub dalam Deklarasi Balfour. After the Balfour Declaration in London, the Zionist Commission, initiated by the British government, arrived in Palestine in April 1918. Di saat yang sama, untuk yang kesekian kalinya, bangsa Yahudi di seluruh Eropa berbondong-bondong ke tanah Palestina untuk membuat pemukiman. Setiap tahunnya, kedatangan bangsa Yahudi semakin meningkat. Alhasil, warga Arab Palestina melakukan berbagai demonstrasi kepada Inggris agar menghentikan kedatangan bangsa Yahudi. Menurut mereka, jika bangsa Yahudi terus berdatangan, besar kemungkinan Yahudi akan membuat negara di tanah Palestina. Akhirnya, Inggris pun mulai membatasi kedatangan Yahudi. Namun, kelompok Yahudi justru membentuk pasukan militer, yakni pasukan Haganah. Pasukan inilah yang kemudian menyerang militer Inggris dan melakukan aksi teror terhadap warga Palestina. Untuk menyelesaikan masalah ini, akhirnya Inggris membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian. Satu wilayah milik bangsa Yahudi dan satu wilayah lainnya milik Arab Palestina. Lebih dari itu, selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua, kedatangan imigran bangsa Yahudi semakin menjadi-jadi. Karena di masa itu, bangsa Yahudi di seluruh dunia menjadi sasaran pembasmian Nazi pimpinan Hitler. Sehingga jalan satu-satunya bagi mereka, yakni mengungsi ke Palestina. Britain had to maintain peace at all costs with the predominantly Arab population, which had long been resentful of Jewish immigration. Convinced that the excuse for keeping Palestine closed had ended with the war, the Jews of America brought strong pressure to bear on Britain. This conference urges the British government to abrogate the policy set out in the White Paper of 1939 and to open Palestine to unrestricted Jewish immigration and resettlement. Akibatnya, pada tanggal 22 Maret 1945, Mesir, Irak, Yordania, Libanon, Suriah, dan negara-negara Arab lainnya mendirikan organisasi Liga Arab untuk membebaskan Palestina dari cengkeraman Inggris dan Yahudi. Dan setelah selesainya Perang Dunia Kedua,
Inggris pun menyerahkan urusan Palestina kepada PBB. Untuk menyelesaikan krisis di Palestina, pada tanggal 3 September 1947, PBB membuat United Nations Special Committee on Palestine atau UNSCOP. Hanya saja, pada tanggal 29 November 1947, UNSCOP membuat kebijakan yang sama dengan Inggris sebelumnya, yakni membagi tanah Palestina, di mana wilayah 1 milik Arab Palestina dengan luas 11 km persegi dan wilayah 2 untuk penduduk Yahudi dengan luas 15.000 km persegi. Sedangkan Yerusalem dan Bethlehem akan berada di bawah kendali PBB. Tentunya hal ini ditolak mentah-mentah oleh Liga Arab dan Palestina. Namun, penolakan Liga Arab tidak dihiraukan oleh PBB. Padahal Liga Arab sudah melakukan ancaman. Jika Yahudi berkuasa di tanah Palestina, mereka akan menyerang Yahudi. Di lain sisi, antara bulan Desember 1947 hingga Mei 1948, pasukan Arab Palestina terus-menerus melakukan perlawanan terhadap pasukan Haganah Israel. 2 days later, this was the typical scene. Arabs advancing on the center of Jerusalem at the beginning of a 3-day strike and an orgy of wrecking, looting and bloodshed. Isolated police were more or less powerless to deal with the riot, which beginning as a demonstration quickly led to the burning of Jewish shops and the general destruction of Jewish property. Ironisnya, di tengah perlawanan Arab Palestina sedang berlangsung, pada tanggal 14 Mei 1948 di Tel Aviv, David Ben-Gurion dengan sepihak mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Yahudi dengan nama Negara Israel yang berdiri di tanah Palestina. In the first Jewish city, Tel Aviv, their first Prime Minister, David Ben-Gurion, proclaims the independent Jewish state. British rule is at an end. The Jewish democratic state begins its new life in the ancient homeland of the Jews. This is what they have waited for. Tentunya, bagi Palestina, kemerdekaan Israel adalah bencana. Dan hal ini juga membuat negara-negara Arab menjadi geram. Alhasil, esok harinya atau pada tanggal 15 Mei 1948, setelah Inggris meninggalkan tanah Palestina, Irak, Yordania, Mesir, Libanon, dan Syria secara serentak mengirimkan 13.000 hingga 55.000 pasukannya untuk menyerang Israel. Dan perang pun dimulai. Pada tanggal 15 Mei 1948, sebanyak 2.800 pasukan Mesir mengebom Tel Aviv dan menyerang Vardarom hingga Nirim. Dan pada tanggal 17 Mei 1948, militer Mesir menyerang Beersheba dan memasuki wilayah pinggiran Yerusalem. Di lain tempat, pada tanggal 17 hingga tanggal 22 Mei 1948, sebanyak 7.000 pasukan Irak, Libanon, Yordania, dan Syria secara serentak menyerang kota Geser, Puri Belfoir, Zemah, Masada, Shar Hagolan, Galilea, dan Haifa. Namun, semua serangan pasukan koalisi Arab ini dapat digagalkan. Akhirnya, pasukan Israel pun melakukan serangan balasan. Bagi Israel, peperangan ini adalah penentu masa depannya. Jika mereka kalah, perjuangan selama bertahun-tahun untuk kemerdekaannya akan terhenti. Oleh karenanya, untuk menghadapi kepungan pasukan koalisi Arab, pada tanggal 24 Mei 1948, pasukan Haganah Israel berhasil merebut kembali wilayah Masada serta Shar Hagolan. Dan untuk memperkuat militernya, pada tanggal 26 Mei 1948, Israel membentuk pasukan pertahanan Israel atau IDF yang terdiri dari pasukan Haganah, Palmah, Irgun, dan Lehi. Bahkan, kala itu, dalam waktu singkat, Israel
telah memproduksi 11.000 senapan dan 3 juta peluru. Lebih dari itu, ribuan masyarakat sipil Israel juga ikut serta dalam pertempuran. Meski dikepung oleh beberapa negara, Israel dapat memukul mundur pasukan koalisi Arab. Pasalnya, pasukan koalisi Arab kurang berkoordinasi satu sama lain seiring dengan kepentingannya masing-masing. Alhasil, pada sepanjang Juni hingga Oktober 1948, sebanyak 115.000 pasukan IDF Israel berhasil merebut kembali satu persatu wilayah-wilayah yang sudah dikuasai pasukan koalisi Arab, kecuali jalur Gaza dan Yerusalem Timur. Facing a humiliating defeat at the hands of the Israelis, the Arab states call for an urgent meeting of the Security Council. Untuk menyelesaikan peperangan ini, sebenarnya PBB berulang kali memfasilitasi gencatan senjata. A vote is taken and the Security Council orders both sides to stop the war in Palestine under pain of economic sanctions and military intervention. There's quick agreement by Prime Minister Ben-Gurion's government of Israel, and the truce is accepted by King Abdullah's Transjordania and the other Arab states. Meski tak mudah, akhirnya satu persatu negara Arab melakukan gencatan senjata dan meninggalkan arena peperangan. Mulai dari Mesir pada tanggal 24 Februari 1949, Lebanon pada tanggal 23 Maret 1949, Yordania pada tanggal 3 April 1949, dan kemudian disusul Syria pada tanggal 20 Juli 1949. Meski peperangan ini dimenangkan oleh Israel, setidaknya sebanyak 6.000 pasukan dan warga sipil Israel meninggal dunia. Sementara di pihak koalisi Arab, sebanyak 13.000 pasukan meninggal dunia. Akibat perang Arab-Israel selama 9 bulan ini, sebanyak 750.000 warga Palestina diusir secara paksa dari Israel. Akhirnya, warga Palestina menuju kem-kem pengungsi di tepi barat Yordania, jalur Gaza. Dan pada tanggal 2 Agustus 1949, Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion mengumumkan bahwa Israel menolak kembalinya para pengungsi Palestina ke wilayah Israel. Sebagai gantinya, warga Palestina boleh menempati negara-negara lain selain Israel. Alhasil, Palestina terusir dari tanahnya sendiri dan kemerdekaannya harus tertunda. Sedangkan Israel yang sudah merdeka harus menghadapi peperangan demi peperangan di masa mendatang.